Tribuners, apa kabar Anda pada siang hari ini? Dan senang sekali Noris kembali menyapa Tribuners. Dimanapun Tribuners berada, semoga sehat selalu. Nah, Tribuners, live streaming Tribun Jogja hadir setiap hari dengan tema yang berbeda tentunya. Dan pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai kualitas SDM sebagai modal utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Akankah Indonesia sukses menurunkan stunting? Nah, live streaming ini juga disiarkan selama 30 menit ke depan melalui 3 channel kita, melalui channel Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Bagi Tribuners yang ingin bertanya seputar topik kita pada siang hari ini, silakan tinggalkan komentar, nanti akan dijawab langsung bersama dengan narasumber kita. Dan siang hari ini juga sudah hadir bersama kita di studio, ini Rektor Universitas Alma-Ata Yogyakarta, Prof. Hamam Hadi. Selamat siang, Prof. Hamam. Selamat siang, Mbak. Sehat selalu ya, Prof ya? Alhamdulillah Oke. sehat. Nah, Prof, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh tentang akankah Indonesia ini sukses menurunkan stunting, mungkin boleh diceritakan dulu atau mungkin dijelaskan kepada Tribuners dulu, Prof, apa itu stunting itu, Prof? Baik, terima kasih. Jadi teman-teman Tribuners yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, kita senang akan bicara soal stunting karena stunting ini adalah satu keyword yang harus diadres, ya, satu hal yang harus diadres oleh pemerintah Indonesia, oleh bangsa Indonesia, jika ingin bisa mewujudkan visi 2045, visi Indonesia Emas 2045. Nah, prinsipnya apa? Kita tahu bahwa dengan visi Indonesia Emas 2045 ingin bahwa suatu saat nanti pada tahun 2045 itu akan dicapai satu keadaan di mana Indonesia akan menjadi kekuatan keempat di dunia dalam bidang ekonomi setelah China, India, dan United States, Amerika. Ya, Indonesia adalah nomor 4. Ya, diharapkan di tahun 2045 itu adalah kekuatan keempat di dunia. Tetapi apa? Untuk bisa sampai ke sana itu butuh SDM yang handal, SDM yang qualified, SDM yang tangguh, yang cerdas, yang produktif gitu. Nah, apa kaitannya dengan stunting? Nah, stunting ini adalah satu keadaan di mana anak-anak kita, anak balita terutama itu tidak tumbuh secara sehat, sedemikian rupa sehingga tinggi badannya tidak menggambarkan umurnya yang sudah dicapai. Jadi misalnya ini ada anak udah umurnya 10 tahun, tapi kalau tinggi badannya masih misalnya 75 cm, itu menggambarkan bahwa tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Gitu. Dan kata lain indikator yang dipakai adalah tinggi badan atau panjang badan menurut umur. Gitu. Nah, gampangnya gimana lihatnya kalau anak itu pendek dengan kata lain. Jadi stunting itu bahasa lainnya adalah pendek atau kerdil atau cebol. Nah, itu bahasa lainnya. Nah, gimana mengidentifikasinya? Mudah sebenarnya. Coba kalau ada satu generasi anak misalnya TK, ya umurnya kurang lebih sama, TK 0, TK A, TK B, ya, yang satu grup. Nah, kalau suruh berbaris, nah itu kok ada yang lebih pendek akan kelihatan. Atau ini sudah masuk kelas SD, 1 SD. Suruh berbaris tuh. Nanti akan diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling pendek. Nah, anak ini ya umurnya sebenarnya sama, dari kelas yang sama, tapi tinggi badannya tidak sama dengan yang lain. Itu dengan mudahnya begitu. Tapi kalau secara perdefinisi WHO, ya anak stunting itu adalah anak yang namanya skor, ya, Z-skor nih. Skor tinggi badan menurut umurnya kurang dari -2. Itu definisi WHO. Ya, jadi anak yang punya skor tinggi badan menurut umur kurang dari -2 itu disebut stunting. Artinya jika -2,5, -3 semakin berat, namanya severe stunting atau stunting yang berat. Semakin minus itu semakin serius stuntingnya gitu. Oke, tadi dikatakan anak SD mungkin dia terlihat paling pendek gitu ya, Prof ya. Iya. Nah, ketika mungkin dia dalam masa pertumbuhan itu apakah dia masih bisa bertumbuh gitu ya? Tapi mungkin pertumbuhannya apakah tidak sebanyak secepat yang lainnya atau bagaimana itu, Prof? Baik, jadi kita bicara kenapa bisa seperti itu, gitu.
Kenapa ada anak-anak yang tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, ya? Beda dengan kawan-kawan lain yang tumbuh sehat. Jadi anak stunting ini terjadi karena dia mengalami gangguan pertumbuhan, terutama pertumbuhan panjang badan. Jadi kalau bicara stunting ini bicara soal panjang badan, bukan berat badan. Ya, bicara soal panjang badan atau tinggi badan. Jadi dari sisi itu namanya pertumbuhan linier. Ada pertumbuhan linier yang terganggu. Lalu, apa yang mengganggu atau restricting factors? Jadi ada faktor yang membatasi, ya, sehingga dia nggak bisa tumbuh optimal sebagaimana teman-temannya yang tidak terganggu. Nah, apa itu yang membatasi? Ya, yang paling jelas ialah kecuali penyakit adalah kurang gizi yang kronis. Jadi asupan zat gizinya itu kurang dari waktu ke waktu dalam waktu yang lama. Jadi kalau cuma sehari aja nggak apa-apa masih. Ya, kalau cuma hari ini kok nggak mau makan atau malas makan itu ya. Atau makannya yang dikasihkan itu memang terlalu sedikit dan tidak bergizi. Sehari saja nggak apa-apa. Tapi kalau berhari-hari, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun, disinilah akan terjadi namanya pertumbuhannya terganggu, pertumbuhan linearnya, pertumbuhan memanjangnya terganggu. Prof, apakah penyebab stunting itu selalu mungkin tadi gizi buruk atau kekurangan gizi, atau mungkin juga ada faktor penyebab lainnya yang menyebabkan dia stunting ini? Ya, jadi dua hal yang paling pokok itu ya, satu adalah penyakit. Anak kalau sering sakit-sakitan, ya, tentu akan terganggu pertumbuhannya. Ya, bayangkan kalau itu anak sakit diare atau ispa, setiap hari dikasih makan, maka yang masuk itu sedikit. Ya, orang sakit itu kan malas makan. Anak itu kalau sakit, yang masuk ke dalam tubuh itu lebih sedikit daripada anak yang sehat. Ya enggak? Nah, sudah itu kalau dia sakit, mungkin makanan yang masuk yang sedikit itu diabsorpsinya, diserapnya oleh badan itu juga sedikit. Tidak maksimal. Gitu. Tidak maksimal. Lebih dari itu, kalau orang dalam keadaan sakit, anak sakit itu, sudah yang masuk sedikit, diserap lebih sedikit, dikeluarkan lebih banyak. Gitu. Ya, dikeluarkan dari badan lebih banyak. Tidak sempat diserap, di metabolisme, ya, diantar ke sel-sel tubuh. Ya, lalu jadi sumber zat gizi bagi sel-sel tubuh. Dalam keadaan sakit, ya, itu sudah jumlahnya yang masuk kurang, yang diserap berkurang, tapi yang dikeluarkan lebih banyak. Gitu. Sehingga badan itu akan terus tambah kurus kalau dilihat dari berat badannya. Dari tinggi badannya, maka itu akan kurang zat yang dipakai untuk pertumbuhan sel, terutama sel-sel skelet namanya, sel-sel tulang panjangnya, yang jadi berkurang. Nah, dalam keadaan seperti ini, kalau itu berkepanjangan, pastilah dia itu pertumbuhan badannya itu akan terhambat dan lebih lambat dibandingkan anak-anak yang tidak sakit. Oke? Yang tidak sakit. Nah, sekarang yang kedua, kecuali sakit itu apa? Dia nggak sakit sebenarnya. Tapi karena suatu keadaan, ya, itu ibunya atau walinya nggak bisa menyediakan dalam jumlah cukup makanan, terutama yang bergizi, yang harus dimakan setiap harinya, gitu ya. Jadi dua hal yang pokok ini, ya, dia sakit atau memang yang dimakan nggak ada atau kurang, gitu. Nah, itu yang terutama menjadikan atau mengantarkan itu anak sakit, mengalami stunting. Mungkin dampaknya dari stunting ini selain tadi sakit dan juga dia tumbuhnya tidak sesuai pada umur, ini apa saja itu, baik jangka pendek maupun nanti jangka panjangnya bagi si anak itu? Iya, baik. Kita bicara soal konsekuensi, ya. Konsekuensi dari stunting itu apa? Jadi stunting itu adalah salah satu jenis dari malnutrition namanya, salah gizi. Nah, dampaknya apa kalau itu stunting? Pertama, jangka pendek itu anak itu mudah sakit. Kalau mudah sakit, mudah mati pula, mohon maaf. Jadi pendek kata saya sering bicara kelakar itu, anak stunting itu mudah sakit, dekat kuburan nih. Sudah sakit-sakitan,
dekat lagi kuburannya. Kenapa? Anak yang stunting itu, terutama yang severe, itu 3 sampai 4 kali lebih tinggi ya risikonya untuk mati lebih dini dibandingkan anak-anak yang tidak stunting. Ya. Anak yang stunting itu mudah kena sakit diare, mudah kena sakit malaria, mudah kena sakit measles, campak, penyakit virus yang lain, ya, mudah kena ispa dan seterusnya. Penyakit-penyakit infeksi terutama mudah sekali bagi anak yang kurang gizi, termasuk yang stunting. Terutama yang stunting ini mudah sekali sakit, dan karena gampang sakit, ya makanya kematian itu jauh lebih tinggi ya, pada anak-anak yang mengalami kurang gizi ini atau stunting ini. Gitu. Itu yang jangka pendek. Jadi pendek kata apa? Jika anak itu nggak mati, ya, artinya tadi sakit-sakitan, oh ya masih tetap urip gitu. Terus jangka berikutnya apa? Bagaimana tuh? Nah, jangka berikutnya itu nanti kalau di sekolah, gitu, itu lalu tidak bisa sepinter anak-anak yang seumurnya yang sehat. Gitu. Dan kata lain, ini academic performance-nya itu terganggu. Terdampak. Susah menangkap pelajaran, susah ya, berkonsentrasi ya. begitu ya, Secara Prof, ya? keseluruhan sebenarnya anak-anak stunting itu IQ-nya 11 poin lebih rendah dibandingkan anak-anak yang sehat. Gitu. Tentunya sangat tergantung dari tingkat keseriusan dari stunting itu sendiri. Semakin serius stuntingnya, gapnya, defisitnya dari IQ itu semakin tinggi. Gitu. Tapi on average, secara rata-rata, secara umum, ya anak-anak stunting itu kurang lebih 11 poin lebih rendah IQ-nya dibandingkan yang sehat. Jadi itu kira-kira kalau dia nanti jadi anak remaja, ya sekolah dan seterusnya itu akan mengalami seperti itu. Nah, yang lebih serius sebenarnya jangka panjangnya. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya sebenarnya lebih serius lagi. Kenapa? Anak-anak yang stunting ini, yang stunted atau stunting, itu nanti kalau dewasa, dia akan menjadi dewasa yang, mohon maaf kalau itu mobil, assemblingnya itu beda. Jadi